Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat dalam belajar ya, khususnya dalam pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Fema Sitrawati, bisa dipanggil Ibu Fema. Ibu adalah mahasiswa asisten mengajar dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unisula. Di sini Ibu mewakili Ibu Putri akan mencoba menjelaskan mengenai materi fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan eksponensial. Kita langsung saja ke materinya ya. Fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan eksponensial. Fungsi pertumbuhan. Dari namanya saja, kita sudah dapat membayangkan ya, fungsi pertumbuhan itu fungsi apa? Fungsi pertumbuhan adalah fungsi pertambahan atau kenaikan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Pertumbuhan penduduk dan bunga majemuk adalah contoh fungsi pertumbuhan eksponensial. Secara umum, fungsi pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Y0 dikalikan 1 plus R pangkat X. Keterangannya, Y adalah nilai atau jumlah setelah X periode. Y0 adalah nilai atau jumlah awal saat X periode, saat X 0, dan R adalah laju pertumbuhan tiap periode. Sedangkan X adalah banyak periode. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal ya. Jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun 2015 sekitar 3 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk 3% per tahun, tentukan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2020. Kita lihat rumus yang tadi ya. Sehingga pertama-tama kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Di sini Y0 atau nilai awalnya yaitu 3 juta. Kemudian R atau laju pertumbuhannya 3%, kita harus buatnya menjadi desimal, jadi sama dengan 0,03. Kemudian RX-nya atau periodenya dari 2015 sampai 2020, jadi periodenya 5 tahun. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi Y sama dengan Y0 dikalikan 1 plus R pangkat X, menghasilkan 3 dikalikan 1,03 pangkat 5. Jika kalian mengalami kesulitan dalam menghitung pangkatnya, kalian dapat menggunakan bantuan kalkulator. Di sini 3 kali 1,03 pangkat 5 menghasilkan 3,478. Jadi, perkiraan jumlah penduduk pada wilayah tersebut pada tahun 2020 sebanyak 3,478 juta jiwa. Sekarang kita menuju ke fungsi peluruhan. Kalau tadi fungsi pertumbuhan adalah pertambahan atau kenaikan nilai, fungsi peluruhan adalah sebaliknya. Penyusutan nilai jual barang dan peluruhan suatu zat yang menyublim adalah contoh fungsi peluruhan eksponensial. Secara umum, fungsi peluruhan dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Y0 dikalikan 1 min R pangkat X. Untuk keterangannya, kurang lebih sama dengan rumus fungsi pertumbuhan yang dijelaskan tadi. Tetapi di sini juga terdapat peluruhan zat radioaktif. Untuk peluruhan zat radioaktif, rumusnya adalah M sama dengan M0 dikalikan setengah pangkat N. Dan juga A sama dengan A0 dikalikan setengah pangkat N. Untuk keterangannya, M0 adalah massa awal, A0 aktivitas awal, N sama dengan T per T, dengan T kecil setelah waktu dan T besar waktu paruh. Kita lanjut ke contoh soal fungsi peluruhan. Nilai jual sebuah mobil baru adalah 200 juta rupiah. Jika nilai jual mobil mengalami penyusutan 10% per tahun, berapa nilai jual mobil setelah 3 tahun? Penyelesaiannya kurang lebih sama dengan yang tadi. Kita tentukan dulu
Y0 atau nilai awalnya 200 juta, 200 dalam juta rupiah. Kemudian R-nya 10%, kita berdesimal menjadi 0,1. Kemudian periode atau X sama dengan 3. Kita substitusikan kepada dalam persamaan Y sama dengan Y0 dikalikan 1 min R pangkat X, menghasilkan Y sama dengan 200 dikalikan 1 min 0,1 pangkat 3, sama dengan 200 dikalikan 0,9 pangkat 3. Nilai jual setelah 3 tahun menghasilkan 145,8 juta. Jadi nilai jual mobil setelah 3 tahun adalah 145.800.000 rupiah. Sedangkan contoh soal untuk zat radioaktif ya. Seorang pasien menggunakan iodin radioaktif I3131 untuk pengobatan. Waktu paruh I131 adalah 6 hari. Ia menerima pengobatan 24 mCi. Berapa banyak I131 tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari? Kita cari variabelnya dulu. A0 sama dengan 24, T-nya 6 hari, T kecilnya 30 hari. N-nya T kecil per T besar sama dengan 5, A-nya sama dengan 24, sehingga A sama dengan 24 dikalikan setengah pangkat 5, menghasilkan 0,75 mCi. Jadi banyaknya iodin I131 yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah 30 hari adalah 0,75 mCi. Untuk menambah pemahaman kalian dalam fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan, kalian dapat mengerjakan latihan soal berikut ya. Apabila ada pertanyaan mengenai penjelasan Ibu, kalian bisa mengirimkannya ke dalam grup WA. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila penjelasan Ibu kurang maksimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.